Banjarbaru menuju Kota Baru lewat Batu Licin, lewat gunung. Ini posisi sudah di Banjarbaru. Posisi di Banjarbaru tepat pukul 11.00 WITA. 11.00 WITA posisi di Banjarbaru. Memasuki Simpang 4 Banjarbaru, Martapura, kemudian Mandiangin. Menuju arah SPN, arah Mandiangin. Arah menuju SPN. Kecepatan rata-rata 60 km per jam dengan supir yang sudah dipercayakan. Posisi sudah sampai Batalion Infanteri 63. Mandiangin. Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Banjarbaru. Ini sepintas terlihat lokasi-lokasi yang nanti akan kita lewati dari Banjarbaru lewat Mandiangin tembus ke Mentewe, Batu Licin. Ini posisi sudah memasuki wilayah Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Martapura. Kita masuk ke arah Aranio. Mandiangin, ini daerah sudah masuk daerah Desa Mandiangin. Ini daerah masuki wisata Putra Batu, Kabupaten Banjar. Di dalam tadi sebelah kiri. Desa Awang Bangkal. Ini masuk Desa Awang Bangkal, Kabupaten Banjar, Kecamatan. Kita menuju Pelabuhan Aranio. Ada Aranio.
Ada. Terus sejauh 8 km. Kalau kanan tadi arah Tahura Sultan Dam. Nah itu dia yang tambak-tambaknya. Ini sudah melewati daerah Gunung Batu Kambing nih. Daerah Gunung Batu Kambing arah Radio. Ini kecepatan stabil 60 km per jam ya. Nah, itu. Jalannya santai, jalannya empuk. Lokasi-lokasinya memang jalan baru ini, tapi sudah terlihat memang desa-desa lama sudah dari rumah-rumah penduduk yang ada. Desa apa namanya ya? Ada tanda itu Beskap KPA Genang. Kemudian di sini ada lokasi apa nih? Oh, perumahan. Oh, lumayan dah. Bagus pemandangannya. Ada beberapa perumahan masyarakat yang kita lalui. Ini jalannya memang kayaknya sudah diperlebar nih. Ini jalur alternatif yang memang mungkin kalau sudah jembatannya diperbaiki merupakan salah satu jalan alternatif yang padat ini menuju dari Banjarbaru atau dari Kabupaten Banjar menuju Batu Lecin atau menuju Kota Baru. Saat ini ada, kalau kita dari Banjarmasin menuju Balikpapan itu ada 2 jalan yang saat ini atau lewat Hulu Sungai dan lewat Kota Baru. Tapi kalau ini jalannya sudah tembus berarti ada 3 jalur yang bisa kita lalui dari Banjarmasin menuju Krokot atau menuju ke Balikpapan. Lumayan bagus pemandangan jalan menuju. Oh ternyata sudah juga ada SPBU nih di daerah sini, daerah apa namanya? Sudah ada SPBU yang berdiri. SPBU Pertasop. Aduh sayang, tutup. Sayang tutup. Pertasopnya tutup. Sudah ada. Pemandangannya lumayan bagus. View. Sebelah kiri kita ini merupakan Pulau Karatus yang membelah Pulau Kalimantan dari Kalimantan Tengah sampai dengan Kalimantan Timur. Terus lebih banyak di daerah Kalimantan Selatan. Salah satu kenapa jadi Kalimantan Selatan ini jarang sekali itu gempa dan tidak ada tidak ada Gunung Merapi. Nah, ini salah satu. Belum apa yang masjid apa ya? Ada pengendara sepeda motor nih yang lewat sini. Tajam. Entah penduduk sini atau memang yang penduduknya mau lewat sini. Ternyata pakai mobil plat Kalimantan Tengah KH. Apa kan dijelaskan ya? Bukit Pulau mungkin lah. Beberapa lokasi yang sudah dibuka jalannya oleh pemerintah provinsi.
Batu. Nah, ini ada Plang arah Kota Baru Batu Licin. Ini Taura sudah melewati Batu nih. Terus sebelah Taura sudah ada. Mungkin nah. Naik gunung. Perlu hati-hati di sini karena banyak mobil berselisihan. Kadang-kadang bisa menyambut jalan. Mobil di depan kita terkadang tidak terlihat dengan adanya tingginya gunung dan belokan-belokan yang kita lalui. Di atas sudah ramai, baik bukan hanya mobil, itu juga pengendara sepeda motor yang lewat sini. Nah, ini merupakan salah satu jalan alternatif terdekat menuju ke daerah Ramasan atau Metewe yang ada di Batu Licin. Namun kalau dari lihat jalan ini sangat bagus nih. Sangat disayangkan karena jumlah penduduk yang bermukim di sini sangat jarang, ini bahkan sepi. Nah, ini sinyal dari telekomunikasi baik GSM maupun dari Telkom ini belum ada nih. Telkomsel atau SL atau Indosat ini belum ada di daerah sini nih. Jadi daerah playing spot ini, daerah playing spot yang mungkin menjadi pemikiran pemerintah nih supaya bisa disiapkan untuk jaringan telekomunikasi. Jadi untuk meningkatkan hubungan komunikasi yang bagus, kemudian juga meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, pengendara yang atau mobil yang melintasi jalan ini. Karena memang jalan ini juga masih belum diresmikan resmi secara oleh pemerintah, namun sudah bisa dilewati sehingga banyak masyarakat pengendara yang melewati sini karena lebih hemat waktunya. Di sisi lain di sebelah kiri kita nih hutan-hutan pegunungan Meratus yang masih alami dengan tanaman-tanaman pertanian. Toyota Rush yang ada di depan kita ini dengan pelat Batu Licin. Mungkin khawatir mereka kalau di depannya nih mobil yang di depannya bisa mundur, jadi mereka khawatir. Mobil ini masih rata-rata 60-70. Kita juga bawa penumpang yang memang sengaja juga mau mencoba jalan sini. Ada 2 penumpang di belakang. Desa Bunglai, Kecamatan Alunio, Kabupaten Banjar. Nah, Desa Bunglai ini sudah masuk wilayah Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Ini Aranio ini salah satu kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapin kalau tidak salah. Wilayah
kita di puncak gunung. Jalur listrik tegangan tinggi sudah lewat nih, cuma yang tegangan rendah belum dipasang karena memang tidak ada penduduk yang bermukim di sini masih. Cuma alhamdulillah relatif aman, alhamdulillah relatif aman. Mudah-mudahan baik yang naik mobil maupun pengendara yang lewat sini selalu diberikan keselamatan dalam perjalanan. Harapannya harus hati-hati karena jalannya banyak berliku, kemudian menanjak dan menurun. Sehingga perlu hati-hati perselisihan dengan pengendara di depannya. Sejauh lebih kurang 45 menit tadi kita dari Banjarbaru tadi. Ini belum ada menemui jembatan yang besar ini. Masih jembatan-jembatan kecil yang masih semacam bokalpet, belum ada jembatan besar yang kita temui ini. Mungkin belum ada semua yang besar karena masih desa daerah pegunungan. Dari tadi depan bilang naik gunung saya stopnya. Kira menghindari truk tadi awalnya. Anu hemat lah sini, anu hemat waktu. Ada rumah penduduk, tapi yang penduduk yang punya kebun karet itu, punya kebun. Ada beberapa kiri kanan, ada beberapa rumah pondok-pondok penduduk yang memiliki kebun di sini. Nah, apakah mereka tinggal di sini atau mereka berfungsi atau hanya berkunjung saat ini. Dan juga ada beberapa tambak yang kita lewati. Wah, ini ada sudah jembatan yang kita lewati, jembatan kecil masih sudah bagus posisinya. Ada juga jembatan bokalpet yang lewat sini. Nah, di kiri kanannya juga ada rumah penduduk yang mempunyai kolam ikan. Ada kolam ternak ikan. Turunan tajam langsung belok kiri. Wah, perlu hati-hati. Ini memang sudah diamankan, ini memang harus disemen nih jalan kiri kanannya ini, karena memang kalau tidak disemen ini awan akan tergerus dari air yang melintas atau yang dari turun dari atas ke bawah nih mengerus aspal. Tapi warga sudah disemen oleh pemerintah untuk supaya bisa lebih terjaga jalanan yang ada di jalan lintas ini. Ada juga ada beberapa perumahan masyarakat, ada juga warung, ada jembatan. Nah, ini daerah apa nih? Perumahan Desa Batu, apa tuh Batu? Oh ya, ya. Oh, mereka mungkin kayaknya masih pakai genset pribadi. Tapi sudah ada nih. Sudah ada listrik tegangan rendah. Nah, sudah ada listrik tegangan rendah. Oh, ternyata sudah ada listrik tegangan rendah. Nah, selamat datang di Desa Apuai, Kecamatan Araneo. Oh, Desa Apuai. Oh, Desa Apuai, Kecamatan Araneo. Oh, sudah ada listrik tegangan rendah. Setelah 600 meter, belok kanan. Desa Apuai, Kecamatan Araneo. Kan tikungan, turunan, tikungan. Wah. Ini sering kita bersih sini ketemu dengan mobil-mobil yang
melintas berlawan arah dengan kita, ternyata rame sudah. Jalan memang pengendara mobil yang melintas di wilayah ini. Rupanya mungkin masyarakat tadi yang ada naik sepeda motor bisa jadi mungkin penduduk daerah desa-desa yang ada di sepanjang jalan ini. Ada desa Arwai, ada desa Apuai tadi, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Nah, banyak, sebagian besar plat C, plat batu licin. Ada pos Tahura Sultan Adam. Oh, ini masih wilayah Tahura Sultan Adam ini. Ada pos Tahura tadi, Tahura Sultan Adam. Perjalanan kita sudah lebih kurang 55 menit dari Banjarbaru, dan kalau di peta ini sudah di sepertiga dari jalanan yang kita tempuh menuju Batu Licin. Sepertiga kisaran, dan kecepatan mobil kisaran antara 70 km per jam ini karena jalannya lumayan bagus. Sekali-sekali kita lihat ada ternak masyarakat, sapi, kemudian beberapa rumah penduduk. Ternyata mungkin masyarakat yang tinggal di Kecamatan Aranio ini sebagian berkebun juga berternak. Nah, kita kiri kanan Anda melihat awas om. Oh, ini Aranio ini agak ramai kayaknya nih, banyak kebun, banyak beberapa rumah. Kayaknya bisa acara nih, ada tenda yang sini mungkin ada. Oh, ini selamat datang di Arung Jeram Alam Rock 17. Nah, ini objek wisata, masih wilayah Tahura Sultan Adam. Alam Rock 17. Wilayah Kecamatan Aranio. Dan daerah pemukiman. Apakah masih desa Apuai tadi? Nah, ini daerah pemukiman. Apa tadi? Datu Kobul, makam Datu Kobul. Oh, Desa Rantau Balai. oh nih ada makam Datu Kabul, Desa Rantau Balai, Kecamatan Aranio. Kalau melihat beberapa situs-situs yang ada, ini memang ternyata desa lama yang sudah ada. Mungkin dulu jalan setapak atau jalan yang bisa hanya dilintasi oleh sepeda motor, sekarang sudah dikembangkan pemerintah menjadi jalur lintas antar kabupaten wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Ini terlihat beberapa kebun, ternak, dan perumahan masyarakat yang mulai terlihat bahwa ini memang kampung lama ini, dari tanaman-tanaman yang ada dan ternak yang ada di wilayah sini. Sepanjang kita lewati jalannya lumayan bagus ini, jalannya bagus, ini mulus, kemudian juga sudah ada tanda median jalan. Cuma untuk rambu-rambu belum terlihat, karena mungkin masih belum diresmikan oleh pemerintah, karena informasinya masih ada beberapa jembatan yang belum selesai untuk dibangun, sehingga kita masih lewat jalan alternatif melalui jembatan itu. Nanti kita lihat seperti apa jembatan yang belum selesai tersebut.
jam 12.00. Ini dari Banjarbaru tadi, di posisi di daerah sini sudah jam 12 di sekitar makam Datu Kobo tadi, desa Batu apa tadi? Batu Balai. Batu Balai itu. Nah, pukul 12.00. Nah, ini diperkirakan kita sudah di pertengahan antara Banjarbaru dengan Batu Licin. Sudah posisi di pertengahan karena kita sudah lebih 1 jam perjalanan. Nah, ini mungkin lebih kurang 1 jam lagi mungkin kita udah sampai di jalan tembus Batu Licin Kandangan di daerah Mentewe. Pertamini atau yang jualan bensin dari masyarakat eceran itu, jualan eceran masyarakat. Nah, itu ada pondok yang mereka bangun. Berarti rumah mereka itu kemungkinan tidak jauh dari sini sehingga mereka bisa bolak-balik menuju pondok atau kios jualan mereka. Ada beberapa yang melintas dengan kita. Sepertinya kita sudah hampir mendekati daerah perbatasan ketemu jalan Mentewe, karena makin banyak mobil yang melintas berlawan arah dengan kita. Nah, ini ada jalan, jembatan Bokalpet yang diperbaiki. Sepertinya baru diperbaiki itu. Tapi sudah, karena baru jalur sebelah yang bisa dimanfaatkan, yang sebelahnya masih ditutup karena mungkin belum kering. Dan daerah sini mungkin yang banyak terlihat ada beberapa jembatan Bokalpet. Ya, ini ada lagi. Ya, memang barusan diperbaiki ini karena kemungkinan airnya masuk ke sini, jadi sehingga merusak air dari atas turun ke bawah sehingga merusak badan jembatan. Memang kelihatannya agak tajam ya. Daerah atasnya di sini yang mungkin agak rawan nih kalau musim hujan. Jadi kehati-hatian bagi pengendara yang melintas sini. Ada beberapa jalan jembatan yang memang diberi rambu-rambu karena barusan diperbaiki, jadi kita harus hati-hati ini berpapasan dengan mobil yang berarah dengan kita. Mungkin ada target dari pemerintah, maka di bulan Agustus ini atau di bulan September nanti jembatannya akan resmi dioperasionalkan oleh pemerintah provinsi.
lokasinya ada lebih kurang 30 jembatan itu, 30-an jembatan itu memang benar ini. Ada jembatan-jembatan kecil yang tol culvert yang kita temui nih, sudah hampir 8 buah tadi tol culvert yang kita temui, yang memang kondisinya ada perbaikan. Ada jalan satu lagi yang harus kita hati-hati nih, harus ditabrak kan. Batasnya aduh, memang mungkin orang gitu. ini ada perbaikan, cuma sayang belum kering sudah ditabrak oleh mobil yang lewat ini, sehingga jalannya rusak. Mudah-mudahan cepat kering. Jalan jauh ada Eksa dan mobil kayak yang memperbaiki jembatan. Dari sini ini mungkin ya menunjukkan jam 12 menit atau lebih kurang 12 lewat 12 menit, 1 jam lewat 12 menit dari kita berangkat dari Banjarbaru tadi. Lumayan bagus pemandangannya kita temui atau kita lalui di wilayah jalan alternatif ini, Banjar, Kabupaten Banjar menuju Batu Licin, Kabupaten Tanah Bobo. Dari melihat semen, kemudian urupan tanah yang ada di kiri kanan ini, kayaknya ini jalan ini ya untuk semen ini barusan diselesaikan dalam beberapa minggu yang lalu. Karena tanahnya belum dikembalikan ke posisi yang seharusnya nih. Jadi nunggu kering dulu semennya, baru nanti akan dikembalikan. Menanjak kembali jalannya. Sepertinya masyarakat sekitar sini nih, sepertinya yang melintas sini karena mereka tidak menggunakan helm dan pakaian-pakaian biasa, bukan semacam pengendara yang perjalanan jauh. Nah, ini terlihat kebun, beberapa perumahan masyarakat. Dia ada wilayah sini nih. Sangat terlihat bahwa ini sudah merupakan daerah-daerah pedesaan. Kebun pisang, kemudian beberapa tanaman-tanaman perkebunan lainnya, dan juga perumahan-perumahan, juga ada pondok dari masyarakat. Nah, ini belum di ini belum di semen nih, masih belum dicor nih, batas jalannya nih. Oh iya, Nah, ini mungkin daerah yang jembatan yang tadi yang informasikan belum sepenuhnya baik, dan bisa kita lewati. Memang kalau kondisi hujan memang sangat mengkhawatirkan. Apa tadi? Bergen. Bersiapa tuh? Mobil apa? Belum.
dari sini Rantau Balai tadi pokoknya adanya. Kalau di sini belum ada nih persiapan pekerjaan nih, karena kiri kanan aspalnya belum ada dibuka untuk galian. Nah, mungkin tahap berikutnya nih, setelah yang di daerah sebelumnya tadi sudah dibersihkan, baru di semen, ya baru kemudian yang dilanjutkan yang jalan daerah sini nih. Karena masih belum tutup. Nah, ada juga sejalan sebagian jalan yang bergelombang karena ini belum kering sudah dimanfaatkan ini. Kalau daerah sini mendekati Mentewai ini sepertinya untuk tanda marka jalan nih sudah belum terlihat nih. Jadi mungkin ini tahap berikutnya bagi pemerintah untuk membuat marka jalan berupa garis putus-putus atau garis putih yang menandakan bahwa ini Jalan Bung Tadani, jembatan yang mungkin panjang yang kita temui selama perjalanan masih di wilayah Kecamatan Aranio. Dari peta yang ada kita sudah hampir mendekati perbatasan dengan Jalan Mentewai. Ini sudah memasuki daerah Sungai Pinang. Sungai Pinang. Sungai Pinang. Tadi kita melewati SMK tadi. Kalau daerah sini sepertinya sudah ada penutup atau pengunci jalan yang sudah di semen. Nah, ini sudah ada pengunci jalan semen kiri kanan nih. Nah, mungkin ada sepanjang lebih kurang 5 km tadi. Kita kira kisaran antara 3 meter sampai 5 km yang posisi jalan yang belum dikunci semen. Ya, tadi ada sebagian yang sudah dibuka, ada yang belum dibuka. Nah, lebih kurang 3 sampai 5 km yang belum di semen atau dikunci dengan semen. Untuk satu sisi lain melebarkan jalan, sisi lain juga untuk mencegah mengurangi kerusakan di sisi kiri dan kanan jalan aspal. Nah, ini ada jembatan Bokalkot di daerah Sungai Pinang. Perjalanan kita sampai saat ini, sampai di wilayah Sungai Pinang ini lebih kurang 1 jam 25 menit dari kota Banjarbaru tadi. Kita berangkat pukul 11.00 dan saat ini di Sungai Pinang pukul 12.25 menit. Nah, ini beberapa jembatan yang di daerah rendah nih, sangat dekat nih, memang perlu dibuat jembatan karena saat disaring untuk aliran air dan juga memang daerah rendah nih memang perlu kita tinggikan supaya di kemudian hari tidak ada genang air di pinggir jalan. Ini beruntung sekali nih dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang sudah membangun jalan pintas ini yang menghubungkan antara Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu ini. Jalan merupakan jalan alternatif, jalan pintas yang sangat dibanding jalan sangat pendek. Ini hanya ditempuh lebih kurang 2 jam sampai dengan Batu Licin atau 3 jam sampai dengan pelabuhan feri Arjun Kota Baru. Ada beberapa jembatan Bokalkot yang
jembatan yang benar ini. Ada beberapa jarak, ada yang hanya berjarak lebih kurang beberapa meter saja sudah ada jembatan. Oh, daerah sini masih ada semenisasi yang mengunci jalan di kanan jalan kita nih menuju ke Mentewai. Sedangkan untuk sebelah kirinya sudah di semen, sebelah kanannya belum. Ini tahapan berikutnya lagi nih sudah dipasang. Ini sepertinya kita sudah memasuki daerah pemukiman penduduk ini. Pemukiman penduduk kita lihat dari beberapa rumah, kebun, tanaman-tanaman yang dekat dengan perumahan seperti pisang, kelapa, mangga, kemiri. Nah ini juga ada nih. Oh, ini kembali jalan yang mungkin belum selesai ini. Ini jembatannya sepertinya baru selesai dikerjakan. Terlihat dari beberapa urukan-urukan dan semen yang selesai. Kita memang perlu hati-hati nih, karena banyak mobil yang berpapasan dengan kita karena belum ada median jalan, sehingga kadang-kadang mereka mengambil jalan di tengah yang posisinya juga untuk pemobil yang berpapasan dengan atau berlawan arah dengan mobil mereka. Jadi harus hati-hati kita karena jalannya tidak terlalu besar, dan untuk yang semen yang menutup di kiri kanan jalan belum di semen ya, belum dipasang. Ada peninjauan dari petugas. Oh, petugas dari balai sepertinya, dari balai atau dari pemerintah provinsi. Baru selesai juga ini kerjakan. Kiri kanannya baru dibersihkan dan bisa cepat selesai, sehingga nanti harapan kita di bulan Agustus sudah bisa maksimal, optimal digunakan, karena khususnya untuk pemobil dan pengendara yang melintas dari Banjarbaru, Banjarmasin atau dari Kabupaten Banjar yang menuju Batu Licin atau di wilayah Batu Licin dan atau menuju Kota Baru. Ini merupakan jalannya pendek dari jalur yang ada. Nah ini mungkin daerah jalur yang belum selesai dibangun jembatan. Nah ini terlintas. Ini kita melewati jalan sementara lihat bawah. Nah, oh ini mungkin yang agak sangat rawan ini kalau musim hujan ini mobil jenis-jenis Innova ke bawah ini nggak bisa lewat ini karena jalannya licin ini. Tapi ini karena panas jadi mudah kita melewati. Alhamdulillah. Nah kita bisa lewat. Ini jembatannya belum selesai, boy.
selesai dikerjakan, jadi kita harus antri bergantian untuk melewati jalur bawah dari jembatan tersebut. Nah, ini memang agak rawan kalau sekiranya musim hujan. Ada mobil plat KT melintas ini juga, mungkin dari Balikpapan atau dari Kerobot menuju Banjarmasin. Jembatannya cukup tinggi dibangun ini. Seandainya sudah selesai mungkin kita jauh di atas jalan nih, jembatan ini antisipasi karena kalau musim penghujan, nah jadi supaya air tidak mengenangi jalan di jembatan tersebut. Nah, ini jembatan Bau Kapat ini sudah selesai. Satu lagi sudah ada 3 jembatan yang mungkin belum selesai. Ini juga posisinya struktur jembatannya lumayan tinggi nih. Nah, ini juga agak rawan, tapi ini masih bisa kita lewati, cuma bergantian dengan mobil yang ada batasan pembelonan. Sudah selesai, ini lebih perlu dirapikan di aspal dan mau kalber. Kiri kanannya belum dicor semen. Sepertinya kita sudah hampir menemui perkampungan penduduk yang di daerah Mentewai. Desa apa namanya? Sudah selesai. 3x3. Ada empat jembatan yang sudah kita lewati namun belum selesai dikerjakan. Jembatan Bokal juga ini cor, strukturnya tinggi untuk mencegah air menggenangi jembatan. Ada 4 jembatan yang belum selesai. lima jembatan yang kita temui belum selesai dikerjakan. Ada 5 jembatan ya, masih kita harus melintas lewat bawah jembatan karena belum selesai dikerjakan. Ini kalau kondisi musim panas atau kondisi panas ini masih bisa dilewati mobil-mobil yang double kabin sejenis Innova atau Avanza. Ini jembatan yang ke-6. Wah, ini masih belum ada strukturnya nih. Tadi masih sudah strukturnya, belum ada strukturnya. Nah, ini mungkin sudah ada jalannya, cuma karena dibutuhkan jembatan hanya dibuat jembatan. Nah, karena sini terlihat di kiri kanannya daerah rendah yang perlu ada menyiapkan untuk air keluar masuk. Ada 6 jembatan yang masih dalam pengerjaan dan penyelesaian. Nah, ini bokal part kecil nih, cuma ukuran 3x7 nih. Tapi masih bisa dilewat jalan bawah.
7 jembatan yang dengan yang sebelah sini, 7 jembatan yang perlu diselesaikan. Setelah 7 jembatan tadi, ini jalan. Nah, ini kemungkinan dibuat jembatan juga nih, jembatan jenis box culvert. Tapi jembatan sementara nih dia buat untuk bisa melintasi. Nah, ini ada jembatan box culvert. Ini sebelah. Ini jembatan ke-8 ini. Jembatan ke-8 ini yang belum selesai dikerjakan. Ini sudah ada besi struktur, namun ini ya rancak status orang tuh kayaknya nggak? yang sana tadi dia. Ini ada. Ini dua Pak. Yang kesini. Sedangkan di ujung jembatan sudah ada pengaspalan. Sudah ada pengaspalan. Nah, ini memang kalau mobil jenis sedan, Alia atau jenis Honda Jazz ini memang perlu, kalau musim hujan ini agak sulit nih. Mobil-mobil yang sifatnya tarikan depan atau yang roda penggeraknya di depan ini agak sulit menaiki jalan-jalan yang memang saat musim hujan, jalan lumpur atau licin yang musim hujan. Ini banyak mobil terus nih dari Batu Licin menuju Banjarbaru nih. Sepertinya sudah ada lapisan kedua atau ketiga nih untuk pengaspalan nih. Beberapa jembatan tadi bisa cepat selesaikan, kemudian juga jalan alternatif untuk yang jembatan itu juga bisa dimanfaatkan maksimal, optimal. Nah, ini mungkin ke 9 nih, sudah ada beberapa rangkaian box culvert yang mau dipasang, sudah ada sebagian dipasang, mungkin sebentar nih cukup bisa satu, mungkin bisa sudah selesaikan ini karena sudah kapalnya dipasang, kemudian tinggal jalurnya belum digali. Mantap ke mobil. Sambung kan. Bon, tadi kok bawah tuh anu berarti pula. Darat anu pengerengannya pula. Sepintas nih kiri kanan nih ada gunung yang memang sengaja digali untuk diratakan supaya jalan yang akan dilalui ini tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Pun Siapkan kembangan bagian mabok. di antimo aja gue. Antimo. Jadi bawa kuring aja. Kita lihat ini kan Bawa pepajam aja. gunung yang memang sengaja digali. Asik kan di jalan pengen belok lagi. Kiri. Nah, tapi pemandu Aspalnya sudah selesai di sini, sudah 2 kali, tinggal ditutup kiri kanannya dengan beton, semen beton supaya bisa menahan atau memperkuat struktur aspal yang ada. kalau kayak gitu Jembatan ke-9 ya, tapi bawa kapat dan sebentar aja selesai. Apa ya? Pemandangan yang kita jumpa
dijumpai sepanjang perjalanan. Tadi juga. Nyampe. Udah sampai. Jembatan ke-10 yang besar, bol kapat ada 3 tadi. Nah, yang kita jumpai. Ada 3 bol kapat, ada 7 jembatan besar. 11 jembatan atau 8 jembatan besar dan 3 bol kapat. Nah, ini belum selesai nih, masih ada pekerjaan. Terus sejauh 2 km. Ini kalau musim hujan masih bisa ada mobil double cabin ini. Ini ke 12 12 9 jembatan besar, kemudian 3 bol kapat yang perlu diselesaikan. Hmm. 12 jembatan, ini jembatan ke-13. 13 Tanjakannya panjang. 10 jembatan dan 3 bol kapat. Yang resiko banget. Nah, ini terlihat belum ada struktur jembatan yang dipasang. Masih. Ini memang agak rawan nih kalau misalnya mobil-mobil kecil. Jauh-jauh aja dari truknya. Iya, Ini makanya jenis tuh. mobil yang Apalagi pas naikan gunung tuh karena menggunakan roda penggerak depan, ini agak biar aja sulit truknya menanjak di sini. sana. Iya, sampainya datar ke atas sana aman. Iya. Kalau ternyata mundur tuh nawek. Iya, menyeramkan di belakang truknya. Oh, banyunya dibendongnya dulu kayak gini nama. Ada alirannya di sini, biasanya di Ya, alirakannya harus sedikit, mungkin sedikit ya alirakannya pola. Ada 10 jembatan besar seperti ini yang memang menunggu penyelesaian pengerjaan, dan ada 3 jenis bol kapat Kalau di yang aspalnya itu agak lama tuh perlu jalannya itu. diselesaikan. Pun Yang yang ini lain yang setelah tanjakan tuh nah. sudah lama anunya aspalnya lah. Kayaknya Ini kalau dengan mobil penggerak depan, kalau musim hujan agak sulit yang menanjak. Ini. Mobil Innova ini asal tuh, apalagi mobil jenis kecil warna
10 jembatan besar dan 3 box culvert. Kalau sepintas kita melihat ternyata di daerah sini nih tidak ada tiang listrik nih yang dipasang. Berarti tiang listrik tadi dari Kabupaten Banjar sampai dengan tadi kecamatan yang desa Rantau Balai tadi masih ada tiang listrik. Kalau di sini sudah tidak ada tiang listrik nih. Jadi perhatian pemerintah juga nih, karena terlihat ada memang di sini agak rawan gunungan nih, curam-curam Belok kiri. gunungnya. Ini jembatan Kapagas, bokalpet yang sudah siap dipasang. Terus sejauh 1,5 kilometer. Ini bokalpet yang ke 5. Nah, ini yang belum dipasang. Total berarti ada 16 jembatan. Ini sudah hampir mendekati Jalan TW. Ini jembatan ke-17 atau jembatan ke-12 dari jembatan, dan 6 box culvert. Ada 6 box culvert tadi. Nah, ini sudah dipasang strukturnya. Yang besar 13 jembatan. Wah, ini jembatan 19 deh. ini jembatan apa? 13 lah. Belok Oh, kanan. 13. 13 yang besar ini. Ya, jembatan 13 jembatan besar yang Belok kanan dari Google aja kemana? yang perlu diselesaikan. Ada 13 jembatan besar. 13, 14. Oh, ini jembatan ke-14 yang memang menjadi perhatian kalau kita melintasi di musim hujan. Nah, ini. Tapi kalau menggunakan mobil double kabin sepertinya aman, bisa melintasi ini. Namun ada kemungkinan kalau pakai mobil double kabin kita diminta bantuan untuk menarik mobil-mobil kecil yang amblas atau tidak bisa lewat di sini. Ini hanya box culvert. Culvertnya ada 7. Ini siap dipasang box culvert. Apa ini? Oh, ini tidak mau nih jembatan yang ke-15. Ini jembatan ke-15, beberapa jembatan dan ada 7 box culvert. Jadi total jembatan box culvert ada 22 nih ya. Sampai saat ini yang kita temui yang memang harus segera diselesaikan. Memang banyak pelat-pelat nih yang lagi istirahat nih di jam-jam segini menyelesaikan pekerjaan ini. Ini daerah Batu Licin ini memang belum terlihat ini ada jaringan listrik.
kita temui. Tapi jalannya sudah diaspal, ini sudah lapis kedua sepertinya ini. Namun belum terlihat jaringan listrik. Namun kalau kita dari Kabupaten Banjar tadi sampai dengan data desa Rantau Balai Aranio sudah ada jaringan listrik, baik tegangan tinggi maupun tegangan rendah, khususnya tegangan rendah di daerah-daerah perumahan penduduk atau pedesaan. Jalannya lumayan menanjak, berkelok, dan namun belum juga ada pembatas atau ada tanda lampu median jalan yang dicat berwarna putih, dan juga belum di semen kiri kanan aspalnya. Mudah-mudahan pemerintah pusat melalui balai atau yang menjadi kewajiban pemerintah daerah bisa menyelesaikan ini, karena ini merupakan jalan terpendek saat ini yang bisa dilalui kalau dari Banjarbaru menuju Batu Licin. Ini jembatan ke-16 yang akan perlu diselesaikan, yang ukuran besar. Dan ada 7 culvert. Total 27 jembatan sampai saat ini. Di depan kita ada satu lagi jembatan culvert yang perlu diselesaikan. Jadi bulk jembatan saat ini ya, berjumlah, ini kemungkinan besar ya bulk culvert ada 8 bulk culvert sampai dengan saat ini dipasang, dan 17 jembatan besar. Ini bokal apa juga nih yang harus dipasang. Ada 9 bokal yang harus dipasang dengan 27 jembatan besar. Nah, kayaknya jadi di daerah perbatasan dengan Batu Licin ini memang banyak jembatan-jembatan yang perlu diselesaikan, karena mungkin ini sudah di daerah perbatasan ya, yang menjadi perhatiannya. Ini kemungkinan besar ini juga jadikan jembatannya, cuma satu sudah ada jembatan lama yang akan terpasang. Kemungkinan besar jembatan besar ini, dan lihat di arus sungai aja besar lebarnya sungai. Sampai saat ini tidak ada nih aliran jaringan listrik yang terpasang di daerah sini, dan juga adanya pemukiman juga tidak terlihat, perumahan penduduk juga tidak terlihat. Ini kemungkinan besar dibangun jembatan dengan melihat lebarnya sungai yang akan dilalui. Nah ini berarti, tapi di sini cuma pasang box culvert ini, box 8 box.
ini jam menunjukkan sudah pukul 13:12 atau kita sudah menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam 12 menit dan masih berada di posisi jalan tembus atau jalan alternatif dari Banjarbaru menuju Batu Licin menuju lewat Mentewai. Nah, ini posisi sudah 2 jam lewat 12 menit perjalanan kita sampai di lokasi ini. Tadi sepintas ada lebih kurang 17 jembatan yang saat ini lagi dibangun belum selesai, dan juga ada 9 bokalpot yang masih dalam pengerjaan. Jadi totalnya jembatan dan bokalpot ada lebih kurang 26. Jadi 17 jembatan besar dan 9 bokalpot. Totalnya ada 26. Oh, terlihat dari jalan daerah sudah mendekati Mentewai ini sudah ada nih rambu medan jalan berupa garis putih-putih putus-putus yang ada di tengah, garis putih putus-putus yang ada di tengah-tengah ada medan jalan, dan juga ada beberapa lokasi kiri kanan jalan yang sudah siap untuk dicor atau sudah dicor sebagian nih untuk dasarnya. Nah, di sebelah kanannya sudah dicor nih. Ini kita sudah mendekati posisi daerah Mentewai. Nah, ini sudah kiri kanan. Posisi saat ini perjalanan sudah menempuh dengan waktu lebih kurang 2 jam 15 menit. Nah, 2 jam 15 menit. Nanti kita coba cek kilometer yang kita tempuh dari lokasi sampai dengan perbatasan Mentewai. Ini jembatannya sudah selesai bangun. Namun sangat disayangkan ini di daerah sini belum ada jaringan listrik yang dibangun. Tapi sudah ada beberapa jaringan listrik. Apakah ini pakai mesin mandiri oleh masyarakat? Ada beberapa perumahan yang ada di sekitar sini. Kalau melihat dari beberapa yang lewat ini, sebagian besar ini masyarakat di sini adalah pencari kayu dari motor yang mereka gunakan dan juga mobil yang mereka gunakan. Nah, ini sebelah sini ini sudah juga di aspal, kemudian juga dikunci dengan semen kiri kanannya, kemudian juga sudah dipasang untuk rambu berupa median jalan cat putih putus-putus. Nah, kan terlihat nih, jadi masyarakat di sini adalah masyarakat yang mempunyai usaha perkayuan ini, kayu log di pinggir jalan mungkin. Tadi juga untuk bahan-bahan perumahan atau juga bahan-bahan keperluan lainnya seperti mebel dan lain-lain. Karena memang hutan Kalimantan ini memiliki sumber bahan baku atau bahan kayu yang sangat bagus, baik itu kayu meranti atau maupun kayu hutan lainnya. Tidak terlebih yang tidak kalah pentingnya itu masih mungkin terdapat beberapa kayu ulin atau yang kita kenal kayu hitam. Nah, ini sangat langka, hampir tidak ditemukan di daerah lain, hanya ada di hutan Kalimantan, kayu ulin. Dari kejauhan ini terlihat pegunungan Meratus.
ada melalui Pegunungan Meratus, atau kadang-kadang kita melintas di atas atau di sisi kiri atau sisi kanan Gunung Meratus. Sebagian besar jalan sudah bagus, namun juga terlihat rumah-rumah atau pondok-pondok masyarakat yang ada di kiri dan kanan jalan. Ini kalau dilihat dari pondok, atau ini sebagian mereka ini bukan penduduk asli sini, atau mungkin sebagian besar penduduk Dayak yang memang sudah bermukim di sini. Ini salah satu jembatan juga yang belum selesai dikerjakan. Ini jembatan yang ke-18. Jembatan ke-18 dari total jembatan yang ada. Masih mengejar, namun ini jalan yang alternatifnya masih cukup bagus untuk bisa dilewati, walaupun untuk mobil kecil. Di depan kita ini terpasang papan proyek perbaikan jembatan. Nah, ini merupakan jembatan yang ke-19 yang masih dalam tahap pengerjaan. Ini belum terpasang nih. Cuma sudah ada jalan alternatif, namun struktur jembatan belum terpasang. Ini kemungkinan besar jembatan bukan bokabat karena sungainya lumayan besar ini. Lebarnya lebih kurang 8 meter dari sisi kiri dan kanan. Ada 19 jembatan dan 9 bokavat. Ini sudah jalan sudah kembali mulus nih. Sudah ada rambu berupa garis median jalan, dan juga kiri kanan jalan sudah dikunci dengan semen cor. Jadi jalan terlihat lebar. Ini perjalanan kita sudah 2 jam lebih 24 menit. Nah, dari Banjarbaru menuju Batulicin. Jalanan sudah cukup bagus dengan sudah ada rambu, kemudian kiri kanan sudah di pengaman dengan beton. Namun di daerah sini sudah ada beberapa pemukiman masyarakat, yang mungkin masyarakat yang punya usaha perkayuan, namun tidak terlihat adanya jaringan listrik. Belum terlihat ada jaringan listrik yang ada di sini. Jadi kalau masyarakat bermukim di sini paling tidak menggunakan lampu petromak atau mempunyai mesin genset sendiri. Posisi ini kita rekam di tanggal 10 Agustus tahun 2024 pada pukul, tadi kita mulai merekam itu pukul 11.00 WITA, mulai dari Banjarbaru menuju Batulicin. Saat ini pukul 13:25 di hari Sabtu. Dan juga perlu diketahui bahwa sepanjang jalan tadi lebih kurang 1,5 jam atau setengah jam dari Banjarbaru, itu sampai lebih kurang 1 jam sampai saat ini. Kita agak
sulit berkomunikasi, baik itu jaringan berkomunikasi yang lainnya. Jadi ini tidak ada sinyal, ini tidak ada sinyal di sepanjang lebih kurang ratusan kilometer ini, atau lebih kurang perjalanan 1-2 jam perjalanan tidak ada sinyal. Jadi perlu bersiap diri. Tidak ada sinyal. Dan juga kita tidak ada sempat mampir makan karena memang kita tidak menjumpai rumah makan yang layak untuk disinggahi. Nah, tadi ada beberapa kita lihat bangunan atau rumah penduduk yang layak, mungkin sudah dibangun. Ini ada jembatan yang ke-20 yang akan dibangun segini. Nah, 20 ini sudah ada satu jembatan. Oh, lumayan panjang ini, hampir 20 meter jembatan sini. Ini jalan alternatifnya. Ini lumayan bagus, sudah dipasang kemudian dibatui di rumput, aman dilewati walaupun mobil, walaupun di musim hujan masih aman dilewati. Ini berapa dek? 29 tadi. Ini ke-20 lah. Bukan, ini jembatan yang ke-21. Nah, ini. Benar, ini jembatan yang ke-21. Ya. Waduh. Ini hampir 25 meter ini. Jembatannya. Ini jembatan yang ke-21. Dengan bokapet ada 9 bokapet tadi. Dan jembatan yang besar ada 21. Dan selama perjalanan kita dari Banjarbaru menuju Batu Licin, jembatan yang ke-22. Ini kedua-dua yang perlu diselesaikan. Beberapa kita melintasi tadi, ada beberapa mobil yang sebagian besar mobil bernomor polisi daerah Tanah Bumbu atau Batu Licin, dan juga ada beberapa mobil yang kita jumpai yang berpapasan atau yang beriringan dengan itu, mobil bernomor polisi asal Kota Baru, plat G. Aspal jalannya nih. Ada penambahan bikin aspal jalan. Mobil Kota Baru dia. Yang bisa diulang kan lampu jauh. Klakson nih. Lampu dim. Ada pinandonya ada. Tungguan jam nanti ujung lagi. Kita masih saat ini perjalanan sudah lebih kurang 1 jam 30 menit dengan supir yang sama. 1 jam 35 menit. Kalau maksudnya pukul 13:35 menit, perjalanan lebih kurang 2 jam 30 menit, jam 11 dari Banjarbaru tadi. Tinggal lagi pak. Speedometernya nggak ada. Kecepatan yang kita lakukan ini kisaran sampai 100 nih, karena mungkin jalannya lagi posisi bagus.
kita dengan kecepatan yang tinggi juga ya, jadi perlu kehati-hatian. Di daerah sini sepertinya agak lebih sepi nih, pada sudah mau memasuki perbatasan Mentawai ini. Nah, tapi untuk perumahan penduduk malah sepi nih. Hanya ada mobil-mobil perusahaan yang melintas ini. Sudah mulai terlihat perumahan masyarakat. Terlihat sudah beberapa listrik tenaga surya. Ini ada pelan nih. Oh, ada beberapa poster. Nah, sudah terlihat jaringan listrik di arah sini. Jaringan listrik. Kemudian, nah ini kalau sudah terlihat median jalan atau garis median jalan warna kuning, nah ini sudah berarti ini jalan provinsi nih, jalan provinsi. Nah, ini jalan provinsi atau lintas provinsi. Nah, ini. Kalau untuk yang putih itu jalan kabupaten. Nah, sepertinya kita sudah Truk tadi ke kiri. Oh, jadi kalau yang kuning ini perjalanan provinsi nih Nah. ini malah. bisa dapat Pun Transkol. Transkol Energi. Ini mana nih, Mas? Lurus malah. Desanya banyak nih. Desa Mentewe. Nah, ini Desa Mentewe, Kilometer 40. Nah, sudah nih. Sudah Desa Mentewe, Kilometer 40. Nah, ini. Mentewe ini kecamatan Mentewe, Kecamatan Mentewe, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, sudah di KM50. KM50 jalan dari Batu Lejen menuju Hulu Sungai Selatan, teman-teman. Ini posisi kita sudah di jalan Batu Lejen Kandangan, jalan provinsi. Di kiri kanan kita nih perkebunan sawit Jolin Group. Jadi kita menempuh kalau perjalanan dari Banjarbaru menuju
Batu Licin lewat Mentewe itu sampai Mentewe lebih kurang 1 jam, maksud kami 2 jam 40 menit. Nah 2 jam 40 menit itu dari Banjarbaru sampai dengan Mentewe. Nah, sampai Mentewe simpang jalan provinsi Batu Licin Kandangan. Nah itu jadi 1 jam 45 menit dengan jalan kecepatan ya rata-rata 70 km per jam. Tadi ada 22 jembatan yang masih dalam perbaikan dan ada 9 culvert yang akan dipasang. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan pengendara yang akan melintas mungkin dalam waktu dekat ini. Harapan kita mungkin itu diperkirakan di bulan Oktober itu sudah bisa maksimal diselesaikan, kemudian di selanjutnya di bulan-bulan di akhir tahun ini bisa diresmikan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.